Melihat karena cahaya. EPS Varsity kelas 5. Siswa menggali informasi tentang cahaya. Siswa melakukan percobaan berdasarkan informasi yang diperoleh. Oke, jika cahaya kita tutupi dengan benda ini, tembus dah? Ya, alasannya kenapa kira-kira? Oke, terus kita buka coba dengan benda selanjutnya di sini. Ke bawah. Tembus dah? Tembus. Masuk benda bening dah? Karena transparan ya. Terus kita coba yang lebih bening lagi. Sini, lihat di tangan saya. Tembus dah? Oke. Siswa mencatat hasil percobaannya. Siswa mempresentasikan hasil percobaan. Saya mewakili kelompok 1 akan mempresentasikan hasil pengamatan kami. Percobaan, sela-sela meja diberi cahaya atau senter, tetapi hasilnya tidak sama dengan cahaya senter. Hasilnya adalah di bawah sela-sela meja cahaya senter membentuk seperti sela-sela meja atau persegi panjang. Alat dan bahan, senter dan sela-sela meja. Kesimpulannya, cahaya merambat lurus. Itulah presentasi dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Zahira Chandrawati mewakili dari kelompok 2. Hasil yang kami amati adalah cahaya yang dapat dipantulkan. Dengan mengarahkan senter ke cermin, cahaya dari senter dapat memantulkan kemana saja. Langkah-langkah untuk memantulkan cahaya senter dengan cermin. Siapkan cermin dan senter, lalu taruh cermin di tempat yang agak gelap, hidupkan senter dan arahkan ke cermin. Otomatis cahaya dari senter akan terpantul ke dinding. Sifat cahaya yang dipantulkan adalah sinar sama dengan sinar pantul atau sudut datang sama dengan sudut pantul. Percobaan kedua, dengan mengarahkan cahaya senter ke permukaan yang tidak rata, cahaya yang dipantulkan akan terjadi pemantulan baur. Langkah-langkah, siapkan senter, lalu arahkan ke permukaan yang tidak rata. Lalu cahaya yang dipantulkan, cahaya tersebut tidak akan lurus atau tidak teratur. Jadi, cahaya tersebut pemantulan baur. Kesimpulannya adalah, jika cahaya diarahkan ke cermin atau permukaan yang tidak rata, maka cahaya yang diarahkan ke cermin akan lurus atau teratur. Jika cahaya tersebut diarahkan ke permukaan yang tidak rata, maka akan terjadi pemantulan tidak teratur atau pemantulan berbaur. Terima kasih, saya dari kelompok mewakili dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, tepuk tangan semuanya. Luar biasa. Saya Sifazara hasil yang diamati, cahaya dapat dibiaskan. Hasil pengamatan: 1. Siapkan gelas bening yang berisi air. Celupkan pensil ke dalam gelas. Pensil terlihat seperti panah dan lebih pendek karena ada pembiasa cahaya. Alat percobaan: gelas penuh pensil. Bahan: air. Cahaya yang merambat melalui medium atau zat perantaran berbeda akan mengalami pembiasan atau pembelahan. 2. Pantulan bayangan: masuk benda yang bisa tenggelam. Kolam air yang jernih akan terlihat lebih dangkal dari
Hasilnya karena adanya pembiasan cahaya alat percobaan. Sikap bahan air. Kesimpulan. Satu, jika gelas yang berisi air lalu diberikan benda yang kekurangannya pas dimasukkan gelas, maka benda tersebut akan seperti patah. Iya, oke, tepuk tangan semuanya. Ada yang ditanyakan? Ada yang bertanya? Kelompok Oke, lain Mas memberi Watan, apa tanggapan pertanyaannya? dan pertanyaan. Pensilnya diganti dengan benda lain bisa nggak? Seperti sedotan. Oke, Mbak, pertanyaannya, jika pensilnya diganti dengan benda yang lain seperti sedotan, kira-kira gimana yang terjadi? Siapa yang jawab? Sama. Gimana? Sama gimana? Sama juga seperti patah. Oke, seperti patah. Wow, tepuk tangan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4. Nama saya Araya Farhan Hadi. Akan menyampaikan hasil karya kelompok kami. Hal yang diamati, cahaya menembus benda bening. Hasil pengamatan, cahaya akan tembus jika diarahkan ke benda bening. Cahaya juga bisa menembus benda buram. Jika cahaya ditutupi suatu benda gelap, maka cahaya tidak akan bisa menembus. Contoh benda yang bisa ditembus oleh cahaya: 1. Gelas bening. 2. Botol bening. 3. Kacamata Polaroid. Contoh cahaya yang menembus benda bening: senter. 2. Cahaya matahari. 3. Lentera. Kesimpulan, cahaya dapat menembus benda bening atau transparan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Araya Farhan Hadi, mewakili kelompok 4. Oke, tepuk tangan semuanya. Ada pertanyaan? Iya, Mas Dion. Kalau dianukan ke cermin itu bisa enggak? Kalau tembus satu. dianukan ke cermin sini katanya dianukan. Jika diarahkan senter ke cermin apa bisa tembus? Kaca transparan apa cermin untuk ngaca? Untuk kaca. Untuk Itu untuk ini. Oh, transparan. Bisa enggak tembus ini, Mas? Bisa. Bisa, karena ini kaca termasuk benda yang Nih. bening. Oke, tepuk tangan. Ada lagi? Ada lagi? Nggak ada. Tepuk tangan semuanya. Refleksi di akhir pembelajaran. Penutup menyanyikan lagu tentang sifat cahaya. Baik, tepuk tangan semuanya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.